Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Yusuf dalam program acara Loka Story Planner. Nah, kali ini kita sedang berada di kota Cimahi dan kita sedang kedatangan pengusaha asal kota Cimahi yang bergerak di bidang kolektor barang-barang antik atau barang-barang kuno, yaitu Kang Agus Mulyana atau akrab saya sapa Kang Agus nih ya. Apa kabar Kang Agus ya? Alhamdulillah baik kan. Nah, Kang Agus ini usahanya bergeraknya di bidang usaha kolektor barang-barang kuno ya, barang-barang antik gitu ya. Nah, Kang Agus boleh diceritain nggak sedikit nih kenapa sih Kang Agus kok bisa terjun ke dunia kolektor barang-barang kuno atau barang-barang antik Kang? Spesifik sih lebih ke jual beli ya. Jual beli. Nah, iya. Awal mulanya sih sebenarnya gini. Saya tuh percaya gak percaya. Menjalani bisnis ini. Karena awal mulanya juga dulu saya tuh sering disindir sama teman-teman, baik di kampung maupun di sini gitu. Tapi ternyata pas saya terjunin, justru bisnis barang-barang kuno ini justru mengasihkan, menarik gitu ya. Menarik gitu. Terus kita juga nggak dituntut sama aturan sama waktu. Oh gitu. Nah, untuk barangnya sendiri ini akan dapatkan dari mana aja nih Kang? Kebetulan kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya pribadi, saya cari barang-barang kuno ini seperti khususnya ini kan saya lebih ke jam tangan ya. Jam tangan, uang kuno sama samping. Oh, sama kain itu kain batik tulis. Kain batik tulis. Nah, nah, saya tuh cari itu bisa lewat online, offline juga. Kalau offline saya ketuk-ketuk rumah kan. Oh gitu, datang dari satu rumah ke rumah. Jadi ketuk-ketuk ke rumah-rumah, ya kayak itu tanya aja punya barang kuno nggak? Gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh ngebolang lah. Ya, ngebolang kalau offline gitu. Jadi ketuk-ketuk setiap rumah, jadi ditanya ke orang-orang yang punya barang atau enggak ya, itu nah, kalau ada langsung saya transaksi hari itu juga. Nah, kalau misalnya lewat online saya bisa lewat Facebook. Kadang saya cari-cari juga di kayak sosmed yang lain. Nah Kang, ini untuk barang kunonya sendiri apakah ada spesifikasi khususnya nggak Kang? Misalnya seperti apa gitu yang akan cari gitu? Nah, kebetulan kan saya lebih dominan di jam tangan sama uang kuno ya. Nah, kebetulan di Facebook juga saya udah punya nama lah. Ya. Nah, jadi lebih spesifik itu saya tuh cari barang-barang yang ori. Barang-barang yang ori. Nah, kalau dari jam itu ori-ori udah jelas lah, udah pada tahu. Iya. Pasti ori Swiss. Seperti Rolex, Tag Heuer, terus Patek Philippe, Omega, Tudor dan lain-lainnya. Nah, kalau dari uang-uang kuno, sebenarnya uang kuno itu semua laku. Dari mulai harga 100 rupiah per keping sampai yang di atas 50 juta pun ada. Ada itu uang kuno seperti itu. Itu biasanya Kang, biasanya kalau uang kuno itu peminatnya itu dari mana Kang? Apa memang kolektor lagi atau biasanya ya maaf ya suka ada yang pernikahan atau untuk simbolis atau bagaimana? Ada banyak sebenarnya gitu. Jadi tapi kalau saya tuh lebih dominan ke kolektor. Soalnya kalau di kayak seperti tadi buat mahar itu paling setahun paling berapa kali yang pesan gitu. Tapi kalau kolektor itu justru sekarang tuh kolektor yang lagi banyak yang nyari. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang tuh justru barangnya yang susah.
Oh, barangnya yang susah, jadi banyak yang cari barang tapi barangnya nggak ada gitu. Nah biasanya Kang Agus untuk mensiasati supaya dapat barang itu ya Kang Agus mencari mungkin ya kemana-mana ya. Gitu. Ya salah satu caranya saya tuh kalau si Genmes ini tuh sistem buka jaringan. Oke. Jadi alhamdulillah saya punya jaringan di seluruh kota ada. Jaringannya? Kolektor barang-barang kuno. Baik yang mencari maupun saya yang ngasih gitu, menjual ya. Nah untuk menarik nih Kang, dibahas. Tadi kan kita ngebahas itu tentang mencari barangnya Kang. Nah ini untuk penjualnya sendiri, berarti kan hanya ke kolektor saja, atau biasanya memang di luar kolektor juga ada mungkin gitu? Kalau atau anak sebatas aduh lucu gitu, menarik, pengen dipajang gitu, mungkin ada yang seperti itu. Nah justru gini uniknya barang-barang kuno. Jadi sebelum kita mendalami, justru kita tuh harus mengenal dulu. Oke. Dari mulai mengenal apa itu barang kuno, terus nanti kedepannya ini barang kuno ada manfaatnya atau enggak. Oke. Nah berawal dari situ, jadi kita tuh akan ada rasa di hati ya. Itu ada rasa timbul minimal kita tahu sejarah. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu dulu sejarah si barang ini gitu ya. Gitu. Nah kalau kita udah tahu sejarah si barangnya ini, secara otomatis kita pasti cinta sama barang. Jangankan nanti karena gini, yang namanya kolektor, seumpamanya kayak gini. Kalau misalnya ini barang ada banyak, gitu. Tapi si barang itu cuma ada, misalnya yang beredar cuma ada dua. Berarti kita harus memiliki itu. Kalau kita sebagai kolektor, kita harus memiliki. Otomatis kita yang paling bangga. Paling bangga karena hanya ada dua dan kita yang punya. Gitu. Itu ya kalau pengen lebih ke mengkoleksi seperti kolektor. Kang Agus, ini menarik nih. Sekarang kita bahas konsep pemasarannya nih Kang Agus. Pemasarannya juga Kang Agus itu dari mulut ke mulut saja, atau melalui media sosial, atau ada Kang Agus marketplace-nya, atau bagaimana? Nah kebetulan ada banyak cara ya. Ada banyak cara saya cara memasarkan. Ada yang langsung by phone. Ada juga yang melalui marketplace, Facebook, medsos yang lainnya juga ada. Oh, berarti marketplace juga masuk dong di sini ya? Ada kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu ada itu. Wah luar biasa sekali nih Kang Agus. Berarti pemasaran beliau bukan hanya door to door aja nih ya, tapi juga ada online-nya. Jadi kalau mau lihat barang Kang Agus nanti juga bisa lihat di online-nya Kang Agus kali ya. Bisa. Lebih dominan di Facebook aja. Lebih dominannya di Facebook. Wah menarik nih para pemirsa Lokas Story. Jadi barang-barang kuno ini sebenarnya bukan barang yang nggak berharga gitu ya. Ternyata nilainya besar sekali gitu ya Kang Agus. Bahkan kalau buat pemirsa Lokas Story yang punya barang-barang antik atau barang-barang kuno di rumah, mungkin bisa konsultasi nanti sama Kang Agus. Boleh. Kang Agus, menarik juga Kang Agus buat pemirsa Lokas Story ini. Mungkin buat pemirsa Lokas Story yang pingin usahanya seperti Kang Agus nih, kira-kira ada tips dan triknya nggak Kang Agus? Bagaimana supaya pemirsa Lokas Story pengen nih berbisnis, terjun ke dunia kolektor uang kuno atau kolektor barang-barang antik atau barang-barang kuno, mungkin bisa disampaikan Kang Agus tips dan triknya? Yang pertama mungkin yang saya alamin ya, pengalaman. Mungkin yang pertama itu yang paling besar dalam diri itu cintai dulu. Cintai dulu, baru kita akan menikmati. Karena sesuatu kalau belum kita cintai, jangankan kita bisnis kayak seperti kolektor atau jual beli, suatu pekerjaan juga kalau misalnya kita belum kita cintai, ya gak bakalan benar. Jadi gak bakalan gak bakalan berjalan lancar lah gitu. Intinya kita senangi dulu ya profesi. Artinya kalau kita senang dengan profesi kita, dengan barang-barang antik, pasti insya Allah suka aja gitu ya. Ibaratnya jalan aja gitu. Jadi ibaratnya seperti hobi yang dibayar gitu ya jadinya. Betul. Nah ini luar biasa nih bicara saya sama Kang Agus. Kang Agus, ini terakhir deh saya nih. Mungkin para pemirsa Lokas Story pingin mencari barang-barang antik
ke Kang Agus atau pengen konsultasi, mungkin juga ya, ingin menjual atau ingin membeli barang dari Kang Agus, mungkin bisa didapatkan di mana, Facebooknya apa, kontaknya di mana, mungkin bisa disampaikan Kang Agus kepada pemirsa Lokastory. Baik teman-teman sahabat Lokastory, seumpamanya kedepannya nih teman-teman atau sahabat pengen bergabung atau pengen jadi mitra atau kerjasama, bisa hubungi langsung saya 0813 2423 8445. Nah itu untuk kontak WA saya. Nah untuk di Facebook saya terkenal lebih ke Gus Malik ya, Gus Malik. Para pemirsa Lokastory, ini menarik nih perbincangan saya dengan Kang Agus nih tentang barang kuno dan barang-barang antik ya. Tapi berhubung Kang Agus, waktu saya juga terbatas dan juga mudah-mudahan sih usaha Kang Agus makin lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan juga usaha barang kunonya juga semakin sukses gitu kan. Oke, para pemirsa Lokastory, demikian perbincangan saya bersama Kang Agus, pengusaha asal kota Cimahi yang bergerak di bidang barang antik dan barang kuno. Nah, para pemirsa Lokastory, yang terpenting adalah bagaimana tadi kita mencintai pekerjaan kita. Betul. Dan juga kita tahu dan paham tentang usaha apa yang mau kita jalani. Betul Kang Agus? Oke, saya Pinsanari Yusuf beserta Kang Agus, dan jangan lupa pada pemirsa Lokastory untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami di Lokastorypreneur, dan juga jangan lupa beli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsanari Yusuf dan Kang Agus mohon pamit, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.